Belakangan, lu pasti ngeliat dong fenomena kopi infused nih ya. Kalau bahasa lo kemarin tuh kopi sakit lah. Iya. Itu kan makin ramai yang dibicarakan gitu ya. Dan posisinya selalu dua, pro dan kontra. Seakan-akan tidak ada di luar posisi itu gitu ya. Berarti ketika kita dihadapkan dengan fenomena kopi infused atau produk ini, kita disuruh milih akhirnya, lu pro atau kontra gitu. Padahal kan ya nggak produktif akhirnya kalau cuman pembahasannya hanya soal pro dan kontra karena banyak hal lain kan yang bisa dibahas gitu ya. Nah, lu sendiri ngeliat kopi infused gimana? Tunggu sebentar Bang, gue perlu tanya dulu deh. Maksudnya coffee infused ini adalah kopi yang pasca panennya ada metode infuse dari Agen lain lah buah lain, agen atau bunga atau segala macam kan ya. Dia kemudian mengintervensi ke subproses pasca panennya. Memang nih istilahnya juga masih rancu gitu ya. Tapi untuk pembicaraan kita bedakan dua lah. Kita biar sepakati gitu ya, biar kebayang. Jadi ada sama infuse. Yang co-ferment berarti dilakukan ketika masih buah kopi istilahnya gitu. Sedangkan infuse itu ketika green bean. Istilahnya gitu deh, biar kebayang. Masih saat dari green bean. Ya. Wow. Karena kan walaupun nanti ada yang infuse nggak gitu, cuman biar gampang karena ada beberapa nih. Makanya gue bilang ada orang kayaknya untuk menerima kehadiran kopi infuse ini akhirnya mereka pakai istilah ya co-ferment tadi gitu kan. Gitu. Tapi biar gampang aja kita sepakati dulu pembicaraan kita. Kalau co-ferment artinya dia menambahkan agen-agen lain ketika dalam proses fermentasi. Sedangkan yang infuse itu mungkin tadi pas penjemuran, intinya di luar fermentasi deh. Entah di tahap green bean atau mungkin di tahap di pas masih merendam di bagian mucilage dan segala macam. Karena macam memang nih ini kan liar juga ya. Praktek kayak gini ya, karena semua pengolah punya cara yang masing-masing gitu. Dan bahasanya masing-masing. Yang nggak semua juga tahu gitu standar mereka gimana gitu kan. Ya, sebelum sampai masuk ke pendapat gue pribadi ya, bukan pendapatan. Kalau pendapatan beda, mabang. Kalau nasa, kontainer. Jadi kalau dulu waktu pertama kali gue mulai bareng sama petani untuk gue belajar gimana cara mereka memproses kopinya setelah mereka panen tuh kan gue ngeliat ya di beberapa daerah modelnya berbeda-beda. Contoh misalkan di Sulawesi Selatan di 2 kabupaten yang sebelah-sebelahan nih, Toraja dan Enerekang. Di mana Toraja tuh secara pasca panen yang dilakukan oleh petani itu dia sudah dilatih sama beberapa perusahaan yang mereka sangat paham gimana caranya memproses kopinya sesuai anjuran agar tercapai kualitas yang diinginin gitu ya kan. Nah, misalkan dia petik, mereka dikasih tahu habis petik jangan disimpan kelamaan. Mereka harus proses maksimum misalkan 9 jam. Kupas kulit buah, mereka bisa kalau pakai bahasa di kampung atau di hulu itu mereka fermentasi. Apakah dia menggunakan air dan kemudian direndam si kopinya dan atau mereka simpan dalam karung. Kemudian si lendir atau mucilate tersebut turun dan mereka lakukan setelah sore biasanya sampai kemudian dilakukan pencucian di esok hari. Minimum 12 sampai 24 jam. Ini gue pengen tarik dulu konteks yang gue tahu soal pasca panennya yang umum dilakukan di Indonesia. Jadi ada yang submerge atau ada yang kemudian hanya ditaruh dalam karung. Pada saat itu gue nanya sama orang Puslit Koka, siapa yang Pak Yusi. Pak Yusi ini gimana dengan begini? Oh ya Der, ini emang banyak ya muncul terjadi di beberapa tempat. Karena kalau menggunakan air kan juga terlalu repot ya. Kemudian lu butuh bejana khusus gitu untuk naruh kopi dan airnya. Tapi ini yang paling umum nih dilakukan sama semua petani di Indonesia rata-rata. Yaitu petik, kupas kulit buah, masukin dalam karung. Kemudian itulah yang disebut dengan fermentasi. Besokannya dicuci dan kemudian dijemur. Nah itu metode yang paling umum kan dilakukan. Dan kemudian ada ini yang dipercaya bahwa istilah giling basah muncul dari seorang teman orang Australia yang siapa namanya? Anthony Mars. Dia yang bilang giling basah ya. Jadi
Karena biasanya kalau full wash kan adalah cuci dihaling, dia dalam kondisi kering ya kan, 13%. Sementara kalau yang dilakukan di Indonesia dalam kondisi kadar air tinggi, makanya muncul istilah yang dia keluarin giling basah. Oke. Terus mau metode di subproses setelah kupas kulit buah itu mau lu taruh dalam karung atau lu rendem, namanya tetap gilbas, giling basah gitu disebutnya sekarang ini yang populer. Atau kalau dulu orang berdebat tentang itu namanya semi wash gitu ya kan. Oke, kita nggak berdebat di bagian situ kan, tapi maksudnya penyebutannya ada dua bahasa ini. Dan sekarang umumnya di giling basah. Nah kemudian kan banyak muncul percobaan-percobaan. Yang gue lakukan sama Benteng Ala kemudian adalah coba untuk melakukan itu juga, yaitu masukin dalam karung, tapi terukur gitu. Bukan terukur, tapi kita pikirin lagi. Jadi landasannya tuh pakai apa? Pakai bambu. Gunanya agar yang bagian bawah enggak tenggelam sama mucilage yang turun gitu. Gunanya itu. Nah, udah kita lihat, kita coba, kita cuci, kita jemur, kita haling, kita jemur, baru kirim ke Australia dan sambutannya bagus. Kualitasnya juga menarik buat mereka karena mereka menemukan rasa yang mereka belum pernah temukan. Nah, kemudian kita ubah modelnya setelah pembelian selanjutnya, yaitu kita submerge atau kita rendam. Kita bikin kayak kolam ikan, taruh di situ, rendam air, masukin air lagi, dikontrol sampai berapa jam, habis itu kita haler, kita kirim gitu ya kan. Nah, kemudian itu rasanya berbeda lagi. Jadi walaupun memang beda secara proses, tapi secara hasil rasa juga berbeda. Nah, kemudian apa yang kita lakukan yaitu kita mencatat dan melabelkan. Artinya proses ini kemudian diketahui oleh pembeli. Jadi secara istilahnya kalau gue paling seneng dulu adalah ketelusuran gitu ya, traceable gitu. Jadi selain daripada itu bisa dilacak datang dari mana, kedua adalah transparansi. Di mana apa yang lu lakukan itu tercatat dan diinformasikan kepada si calon pembeli. Sehingga mereka tahu, oh ini kopinya diginiin, gini giling basah misalkan. Harapannya dengan ini adalah selain secara asal-usul barang bisa diketahui, kedua adalah transparansi proses. Kerjanya seperti apa. Dengan harapan si roaster kemudian gampang ngolahnya. Oh kalau giling basah gue udah punya metode gue nih. Misalkan gue giniin gitu. Nah, jadi dia bisa menyesuaikan kerja dia juga di tahap roaster. Betul. Kalau full wash kemudian kan juga dia punya metode gitu ya. Karena mungkin akan berbeda rasa full wash dengan giling basah. Nah akhirnya menurut gua dua hal tadi setidaknya, yaitu soal ketelusuran dan transparansi tadi menjadi penting, ya kan? Karena ini gue coba untuk menjawab bahwa model proses yang kemudian sebegitu meriahnya di hulu terjadi, mulai dari apa yang dilakukan dulu 2009, 2010, honey proses kita lakukan di 2009, kemudian memunculkan komen yang berbeda juga gitu ya. Mungkin itu sama kayak sekarang di infuse atau co-ferment gitu. Honey itu waktu yang gue kerjain di 2009 di Bejawa itu warna green bean-nya coklat. Waktu itu dulu komen temen kita JCH si Bori, ini kopi apaan warnanya kok begini? Beda sendiri soalnya. Nah itu kan jadi bertanya-tanya karena orang tahu nggak pernah lihat gitu ya. Soalnya masanya itu 2009 gitu ya. Betul. 2010 kan kemudian gua coba jual-jual, kata teman-teman ngeliat ini apaan sih, aneh banget ya kan. Kan menimbulkan pertanyaan, mungkin juga ada kontroversi atau apa, itu wajar saja terjadi karena apa sih? Karena ketidaktahuan orang terhadap satu hal yang baru dikerjakan gitu. Dan makanya dua hal tadi sih kalau menurut gua soal fenomena suatu hal yang baru dan membrojol gitu ya ke market adalah dua hal tadi setidaknya. Lu bisa lacak, kedua lu bisa lihat transparansi proses yang dilakukan sehingga memudahkan buat teman-teman di roaster dan juga pada saat brewing. Jadi transparansi jadi penting. Jadi nggak langsung lompat kayak sekarang kan fenomenanya kita di hadapan ya pilihan tadi kan langsung aja. Ketika ada produk ini, lu pro atau kontra gitu. Tanpa ada ruang dialog di situ kan ya. Tanpa ada ruang ini gimana sih prosesnya gitu kan dan sebagainya gitu. Akhirnya kan kita juga nggak dapat insight misalkan atau ya akhirnya malah di vis-a-vis gitu loh. Setiap ada produk baru tuh harus ditanggapi
lu harus pro atau kontra. Selalu begitu kan. Ini yang gue lihat arahnya ke sana terus gitu ya. Nah, kalaupun nanti ada yang berusaha menjelaskan, tapi di posisinya juga tadi udah di dalam, oke, gue pro, gue akan membela gitu. Posisi yang gue ambil. Sebaliknya kalau yang kontra, dia juga akan berusaha bagaimana proses ini itu jelek gitu loh. Arahnya ke sana gitu loh. Jadi tidak ada deskripsi di situ kan, akhirnya sudah ada penilaian semua. Entah lu pro atau kontra gitu ya. Itu kan yang luput ya dari diskusi yang muncul ya dalam infused coffee ini atau co-ferment ini. Baik nggak hanya di Indonesia ya, kalau kita lihat di global seperti itulah. Dalam arti global nih minimal blog-blog atau web tentang kopi yang berbasis tech entah di Eropa atau di Amerika, ya itu juga minim gitu dengan diskusi itu. Selalu pilihannya pro atau kontra gitu. Bahkan sampai asosiasi gitu ya, Kopi Panama kan bikin pernyataan dia menolak itu kan. Termasuk juga di perlombaan gitu ya, sudah mulai dipikirkan ini boleh atau tidak sebenarnya kopi yang menggunakan co-ferment gitu kan ya. Nah padahal itu tadi ya sebenarnya ya transparansi dulu lah. Apa sih yang lu maksud co-ferment? Apa sih yang lu maksud misalnya infuse gitu ya? Mengingat definisinya aja tadi kan, mana suka kan, tergantung pengolah yang membuat itu gitu ya. Termasuk yang membenarkan juga pengolah juga gitu. Selalu begitu, pengolah juga yang bikin, dia juga yang benerin, dia juga yang nyalahin gitu. Akhirnya node di luar hulu gitu ya, dalam ini di luar pengolah lah tepatnya. Pilihannya cuma tadi pro atau kontra, pro atau kontra, pro atau kontra. Sorry, ini menarik sebenarnya kan kalau kita kembali ke awal-awal klub kajian kopi dibuat kan. Lo ingat nggak? Tren yang muncul saat itu adalah full wash. Bahwa kemudian orang, full wash lah. Jadi ya itu tadi sama kayak sekarang kalau menurut gue kayak jadinya. Terus kemudian muncul natural. Kemudian juga disebelin gitu. Karena full wash sudah masuk dan diterima. Terus kemudian natural muncul. Sebenarnya kalau gue nggak salah ingat, waktu itu penelitian yang dilakukan yang gue terlibat, itu kita masuk di Indonesia bagian barat. Kita overviewing proses di salah satu brand di Sumatera Utara. Dia udah melakukan yang namanya natural, tapi cherry-nya atau gelondongnya ini emang mereka udah direndam dulu. Udah di submerge, direndam, kemudian sama dia baru dijemur di para-para. Itu gue nggak tahu, gue lupa di nama prosesnya apa, tetap dia bilangnya natural. Jadi kan sebenarnya lema atau bahasa proses ini kemudian berkembang sebegitu meriahnya gitu ya. Dan gue nggak paham kemudian itu apakah mereka mengerti secara jelas, walaupun ya kalau menurut gue sih gue orangnya klasik aja gitu ya. Jadi fenomena di hilir dan kemudian jadi apa? Mungkin perdebatan sengit kali ya. Ya emang iya kok. Maksud gua tadi kayak fermentasi, lu ntar nambah sedikit berapa jamnya dari standar umum, lu bikin nama baru kok ntar. Saya extended gitu ya misalkan gitu. Atau double wash. Misalkan terlepas nanti itu ada yang dipraktekkan di belahan dunia lain gitu ya. Cuman maksud gua betapa fleksibelnya sebenarnya ini gitu loh. Dan ini kan semua wajar ya ketika lu pengen diferensiasi produk di pasar gitu ya. Kan mau jualan akan juga. membedakan gitu kan. Cuman tadi masalahnya ini kan bukan teks yang terbuka gitu ya, semua orang bisa akses. Ternyata kan kita nggak tahu juga dimaksud lo extended itu apa gitu. Kalaupun ternyata dia terbuka, tapi pas di lapangan kan, beda juga ya praktiknya ya gitu kan. Nah makanya kan tadi minim sekali ya soal terbukaan ini gitu. Dan selalu kita posisinya dari pro dan kontra lagi. Ingat kan kita sempat heboh gaya wine misalnya. Proses wine itu kan. Kemudian banyak sekali lah yang seperti itu ya. Selalu pokoknya lu pro atau kontra. Nah terus dari alasan pro dan kontra pun juga punya problematis sendiri gitu ya. Misalnya gini, orang yang menolak kan selalu salah satu alasannya, ya, terus apa dong artinya single origin misalnya, atau golongan asal, atau artinya terroir gitu ya. Pertanyaannya kan gini ya, yang namanya kopi ini kan dia sifatnya interaktif gitu ya, melibatkan banyak agen gitu, nggak hanya tumbuhan dengan manusia, tapi ada bakteri di situ. Bakterinya pun macam-macam nih ya. Ada dari tanah misalkan, ada dari lingkungan, ada dari buahnya sendiri. Itu aja sendiri kan sebenarnya yang disebut otentik itu yang mana gitu. Ketika kopi ini mengeluarkan karakter rasanya juga melibatkan agen lain kok. Apa bedanya cuma ditambah satu deh sekarang gitu. Ya kan istilahnya gitu. Gua kasih ragi deh gitu kan. Cuma nambah satu kok gitu. Itu kan juga yang kalau lu pro gitu ya, kalau lu kontra, lu bilang ini tidak ada terowahnya nanti akhirnya. Karena semuanya akhirnya jadi tambahan, ada agen lain. Tapi kan itu kan juga bisa dibelejetin lagi alasan itu.
kenyataannya yang lu bilang terroir pun juga nggak sederhana itu kok. Ya. Dia banyak agen-agen gitu kan. Betul. Kemudian yang pro juga kan bisa bermasalah juga gitu ya. Ketika demi eksplorasi rasa dan sebagainya, iya, eksplorasi itu wajar-wajar aja kalau namanya produk gitu ya, apalagi kan ini konsumsi gitu ya. Kita punya daya imajinasi misalkan, daya kreatif yang tinggi dan sebagainya. Cuman masalahnya adalah gimana transparansinya gitu kan, itu yang penting gitu ya. Terus kok bagaimana standar ini ditentukan juga, siapa yang berhak menentukan ini baik atau tidak gitu. Betul. Misalnya kayak Panama ini, itu kan asosiasinya gitu. Artinya berarti kan tidak melibatkan misalnya inovasi dari petaninya gitu. Kalau petaninya memang ngerasa itu buat nambah nilai mereka atau pengolah tambah nilai, terus tiba-tiba ada birokrasi gitu yang berhak mengatur, kan berarti juga punya masalah baru gitu Pak. Berarti kan sifatnya top down selama ini dong. Terus berarti lu menghalangi orang untuk mengubah pendapatannya sendiri gitu kan misalkan. Maksudnya ini banyak isu yang bisa dibahas sebenarnya dibanding cuman pro dan kontra. Dan gue sepakat juga yang utama yang bahkan yang meleset gitu ya soal keterbukaan itu tadi. Tidak dinyatakan kan ini lo sebenarnya prosesnya apa sih? Yang co-ferment atau infuse kadang dibilangnya natural gitu. Kalaupun nanti ada yang berusaha disebutkan ambigu dia mainnya. Kan misalkan melon natural gitu. Melon natural. Misalkan gitu. Iya. Cinnamon natural misalkan. Tapi kan jadi ya itu tadi transparansi tetap yang penting kan ya. Makanya tadi definisinya pun akhirnya jadi rancu kok. Ya. Ada yang di tahap A, ada yang tahap B, atau tahap C gitu. Posisi penambahan agen-agen lain ini gitu. Ya. Itu sih menurut gue ya soal nggak produktif lah. Selalu dihadapkan dengan pro dan kontra. Kayak tidak ada yang lain gitu dalam perkembangan kopi kita gitu ya. Baik nggak hanya nasional ya, maksudnya global juga gitu kan. Toh ini yang rame juga dari luar kok awal-awal tuh, yang berisik juga kan. Oh yang nggak boleh dipakai buat kompetisi juga itu ya? Iya gitu. Masalah ini kan mereka yang bikin peraturan, termasuk melarang atau mendukung. Masalah ini konsumen gitu ya, negeri konsumen. Ini penting juga dong dari sisi produksi gitu ya. Maksudnya, lah yang produsen hak. Kok dia nggak punya suara untuk menentukan gitu? Kenapa lu yang menentukan gitu? Itu kan jadi pertanyaan baru lagi gitu Pak. Ketika kemudian kopinya di kafenya atau di retail ditambahin cinnamon powder atau dikasih coklat powder, kayak itu suatu hal yang boleh-boleh aja kalau kita lakukan gitu. Sementara ketika orang di hulu melakukan atau mengeksplor proses mereka menjadi suatu hal yang menurut dia menarik dan kemudian di retail atau di hulu di hilir merasa kayaknya nggak boleh lu harus lakukan gitu kali ya. Itu sih, makanya tadi keterbukaan ini kan akhirnya jadi banyak ya. Kita bisa mulai dari hal lain, misalkan ada orang yang keberatan soal kesehatan gimana. Ya gimana mau kesehatan, orang transplantasi juga belum dilakukan kok. Itu kan prakondisinya ya, atau prasyarat gitu. Keterbukaan ini penting, dari situ lu bisa mulai pakai anchor apa gitu jangkarnya. Mau kesehatan misalkan, mau soal inovasi rasa, mau terowah kayak terserah. Tapi ada prasyarat yang harus sudah dilakukan. Itu apa? Keterbukaan tadi gitu. Karena dari situ kita juga bisa belajar. Oh selama ini ternyata sebelumnya kita juga udah co-ferment berarti ya. Misalkan gitu ya. Tanpa sadar kita juga ada agen lain kok. Agen lain kan nggak harus langsung benda fisik kayak ragi. Misalkan ya dari air sendiri kan itu sudah ada mikroba. Ya. Gitu. Dan yang menarik kayak gue jadi inget lagi nih. Dulu itu stiker di setiap kemasan itu kan sebenarnya banyak itu informasi. Itu kan salah satu bentuk dari transparansi, keterbukaan soal data, proses atau area gitu kan. Itu yang menarik dan kayaknya sekarang nggak terlalu ini ya. Atau gue yang pudet? Ya udah mulai jarang kok. Artinya gini, bukan berarti tidak ada ya. Maksudnya ya memang itu tadi lah. Karena tadi kita kan gimana ya, ya namanya duduk sama rata mungkin kali Pak ya. Gitu. Semua orang berhak menentukan ya. Wajar kok. Wajar kok. Cuman yang tadi masalahnya kadang nih udah tadi langsung pro dan kontra mulu gitu. Selalu begitu. Dan di yang sama juga ada beberapa ya tentu. Kenapa lu tidak terbuka rahasia perusahaan Pak? Ini kan jadi pertanyaan lagi, lo katanya specialty gitu kan. Salah satu ciri specialty adalah keterbukaan gitu. Terus lo bagaimana tahu ini single origin gitu ketika lo tidak terbuka gitu. Toh single origin juga bisa didebatkan lagi. Lo maksudnya apa sih single origin tuh? Daerah doang atau termasuk kerja-kerjanya gitu. Pasca panennya misalkan dan sebagainya gitu loh. Orang juga siapa. Nah itu kan juga banyak masalah ya. Nah itu tadi kalau kita langsung lompat pro atau kontra. Ya udah. Gak ada ruang dialog ya? Iya dong. Nggak dapat apa-apa kita juga akhirnya. Cuma marah doang.
Tapi menariknya gitu kan. Ntar kalau lagi kepepet duit ya dagang gitu. Iya, iya, iya. Lupa dia sama Iya, masa lalu iya, itu marah gitu. Sekarang lagi rame nih Mas, ya gimana dong gitu kan ya. Lihat peluangnya juga. Nah, akhirnya kan gitu ya. Ujung lu kalah juga sama cuan gitu. Iya. Bukan berarti nggak boleh sama cuan, cuma maksud gua ya di mana dong? Akhirnya dulu orang mau ngambil gitu lu tolak, lu marah-marahi gitu kan. Bentung sekarang lu menarik bentungan lu tapi nggak ngasih tahu dosa masa lalu lu gitu kan. Ya gua ngeliatnya gitu sih. Ya. Berarti ini banget ya, yang dia suka dia pro, yang dia nggak suka dia sikat aja gitu. Iya, jadi benar-benar solipsistik gitu loh. Semua tuh ya batas ditentukan oleh diri orang itu gitu. Jadi tidak ada kebenaran di luar itu selain di gua gitu. Dia yang nentuin kan, termasuk mau pro atau kontra gitu ya. Mau gua lakukan. Karena ini juga ntar kemana-mana sih sebenarnya. Siap ada isu baru deh gitu. Ya kayak kalau kita pas panen gaya wine lah. Nah, ya yang salah bisa jadi kayak kaos kaki dipakai selama sebulan gak ganti-ganti ya. Kalau salah proses tuh ya. Tapi ya menurut gua gitu. Oke.